أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Daqaiqul Akbar bab 31. Penjelasan tentang melayangnya kitab-kitab amal di hari kiamat. Diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang mukmin kecuali baginya buku catatan amal baru setiap hari. Tatkala buku catatan amal itu dilipat dan tidak ada istighfar di dalamnya, maka buku catatan amal itu menjadi gelap. Sedangkan tatkala dilipat dan di dalamnya ada istighfar, maka terdapat cahaya yang memenuhi pada buku catatan amal itu. Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi radhiyallahu an mengatakan, tidaklah seseorang di dunia kecuali ada dua malaikat yang dipasrahkan dari Allah yang Maha Luhur kepadanya. Kedua malaikat itu menjaganya di waktu malam dan siang dan menulis amal-amal perbuatannya, baik amal-amal baik maupun amal-amal buruk, baik amal-amal candaan maupun amal-amal serius. Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, dan seterusnya. Dalam surat Al-Infitor ayat 10. Dan diangkatlah, dilaporkan kitab amalnya setiap hari dan dilaporkan kitab amalnya di setiap malam. Kitab-kitab amal dikumpulkan di setiap tahun di malam nisfu Sa'ban. Dibuanglah perkataan sia-sianya dan amal sia-sianya. Kitab-kitab amal itu dikumpulkan di dalam sijil atau kitab amal induk. Tatkala ajalnya telah tiba dan dia terjatuh di dalam waktu nazar atau pelepas ruh atau sakaratul maut, maka kitab-kitab sijil itu dikumpulkan bersama sebagiannya. Tatkala ruhnya telah keluar, maka dilipatlah kitab sijil itu, digantungkan di atas lehernya, dikunci dan dijadikan bersamanya di dalam kubur. Ini adalah makna firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dalam surat Al-Isra ayat 13. Maksudnya adalah dikalungkan buku-buku catatan amalnya, sesungguhnya dikhususkan pada lehernya. Karena itu adalah tempat kalung, tali pengikat, dan sesuatu untuk menghiasi diri dan menjatuhkan kehormatan. Allah berfirman, yang artinya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Dalam surat Al-Isra ayat 13. Maksudnya adalah kami memberikan kitab amal, bacalah kitabmu. Dalam surat Al-Isra ayat 14. Yang mana aku mendiktenya, memberikan wahyu di dunia. Allah berfirman, yang artinya, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Dalam surat Al-Isra ayat 14. Tatkala Allah mengumpulkan para makhluk di lapangan-lapangan kiamat dan dia hendak memperhitungkan amal hisab mereka, maka melayang-layanglah kitab-kitab amal di atas mereka seperti salju. Menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kirimu. Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dari arah belakang punggungmu.
Lalu, tidakkah kuasa seorang pun untuk mengambil kitab amalnya kecuali sesuai apa yang telah diperintahkan Allah yang Maha Luhur? Orang-orang yang bertakwa diberikan kitab-kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka. Orang-orang yang celaka dengan tangan kiri mereka. Dan orang-orang kafir dengan belakang punggung mereka. Sebagaimana firman Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, dan apapun orang-orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri dan seterusnya. Dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 13. Demikian pula manusia di dalam hari perhitungan amal hisab ada 3 tingkatan. Pertama, 1 tingkatan mereka diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, 1 tingkatan mereka diperhitungkan amalnya dengan sangat berat. Kemudian mereka dihancurkan. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang ketiga, 1 tingkatan mereka diperhitungkan dan diteliti amalnya. Kemudian mereka selamat. Mereka adalah orang-orang yang maksiat. Artinya maksiat di sini, tingkatan ini adalah tingkatan orang yang maksiat. Mereka diperhitungkan amalnya dengan cukup berat. Mereka selamat dan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena besarnya ampunan dan rahmatnya. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terpeleset kedua telapak kaki seorang hamba, tidak akan luput meskipun 1 kesalahan atau 1 kebaikan saja di hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Luhur. Bahkan sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskannya, tentang hartanya, bagaimana dia berusaha mendapatkannya, dan bagaimana dia menghabiskannya. Dan dia ditanya tentang apapun yang ada di dalam kitab amalnya. Tatkala telah sampai pada akhir kitab amalnya, Allah yang Maha Luhur bertanya, wahai hambaku, semua ini adalah amalmu, ataukah sesungguhnya malaikat-malaikatku menambahi amalmu di dalam kitab amalmu? Lalu hamba itu menjawab, tidak, tetapi aku yang telah melakukan itu semua. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, sesungguhnya aku adalah zat yang mana aku menutupi kesalahanmu di dunia dan aku mengampuni dosamu pada hari ini. Pergilah, karena sesungguhnya aku mengampuni dosamu. Ini adalah keadaan orang yang diteliti amalnya dalam perhitungan amal atau perhitungan hisab. Kemudian dia selamat berkat luasnya rahmat Allah yang Maha Luhur. Adapun tingkatan yang diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, maka hal itu merupakan jumlah orang-orang yang mana Allah yang Maha Luhur berfirman mengenai mereka. Artinya, adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang perhitungan amal yang mudah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, yang artinya, seorang melihat di dalam kitab amalnya dan diampuni dosanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, perumpamaan Allah yang Maha Luhur memperhitungkan amal orang-orang mukmin di hari kiamat seperti perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata,
Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Dalam surat Yusuf ayat 92. Seperti demikian itu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Allah yang Maha Luhur berfirman yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula bersedih hati." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata yang artinya, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Dalam surat Yusuf ayat 89.